الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sampai nikmat yang paling besar yaitu kita memeluk agama Islam atau beriman, dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada alam suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah, kepala desa, camat, RT, RW, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan hidupnya, dan Allah mudahkan segala aktivitasnya. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, mudah-mudahan guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan diberikan selalu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan guru-guru kita dari kita kecil, SD, SMP, SMA atau kuliah. Guru SD banyak jasanya, SMP banyak jasanya, SMA paling kuliah. Apalagi yang di pondok, kita doakan guru-guru kita yang sudah tiada ataupun yang ada, khususnya yang ada, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, Allah cukupi rezekinya, dan Allah mudahkan untuk senantiasa dalam segala urusan, terkhusus urusan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan almarhumah saudara kita, khususnya orang tua kita yang sudah tiada, yakni yang ada di alam barzah dalam kubur, sanak saudara, adik dan kerabat yang lainnya, umumnya umat muslim wal muslimin wal mukminah. Allah angkat segala dosa-dosanya, Allah luaskan kuburannya, dan Allah menempatkan almarhum saudara kita di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita sebagai manusia yang masih punya kehidupan, yang masih bernapas, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kita dijadikan orang yang manfaat, diberikan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan juga kita dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbakti pada orang tua kita, orang-orang bisa membanggakan orang tua kita, terutama kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dan juga sekali lagi kita doakan hajat-hajat kita, doa-doa kita yang kita panjatkan khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah dan cepat dikabulnya. Mudah-mudahan Allah segera kabul doa-doa kita, dan jika tidak dikabul itu tabungan pahala di akhirat nanti, dan kita akan sok kaget, ya Allah ini amalan siapa, itu di dunia ente doa terus, saya alihin ke akhirat aja deh supaya akhirat lebih bahagia. Dan memang kita juga pengen dikabul ya, mudah-mudahan Allah ngabul doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar dulu sudah sekali. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa orang tua. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Salawat munjiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Pada kesempatan kali ini mari kita ngaji lagi ya, ngaji. Dan pada intinya kalau ada yang kurang, yang salah, tolong dikoreksi, diingatkan. Karena kita juga, saya lagi sedang belajar. Minggu lalu membahas tentang 9 hal yang membatalkan puasa atau syaratnya ada 4. Jadi sebelum masuk ke kitab, kita bahas fikih dulu sedikit. Kalau fikih biasanya kitabnya yang paling biasa itu Fathul Qorib. Fathul Qorib di situ banyak dijelasin. Ya, di Fathul Qorib. Nah, sedikitnya dihafal insyaallah ya. Nah, sekarang sama juga nih, 9 hal yang boleh berbuka atau nggak usah puasa. Kemarin 9 hal yang membatalkan, sekarang 9 hal yang boleh nggak puasa. Jadi boleh di sini tuh ya zuzu, boleh. Tapi kalau mau puasa lebih bagus lagi. Boleh meninggalkan puasa. Yang pertama itu siapa? Yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil sebelum balik dia boleh tidak puasa. Gak usah dipaksa, gak apa-apa. Cuman kalau udah umur 8 ke 9 atau 7, 8, 9 itu sudah harus dididik. Harus puasa 7, 8, 9 9 ke atas biasanya ulama menyoretkan tulisannya balik itu antara 9, 10, 11. 3 tahun ini sudah mulai balik nih, baik laki-laki atau perempuan.
Bapak, Ustadz, anak saya belum balik, umur 15 tahun, perempuan, belum haid lagi, itu gimana? Lihat sehari-harinya mulai dandan apa enggak. Kalau udah mulai dandan sedang nyisir, itu sudah balik, walaupun tanpa mimpi basah ataupun tanpa haid. Patokannya 9, 10, 11. Cuman pada umumnya 9 tahun. Dididik dulu 7, 8, 9 wajib jadinya puasa, jangan ditinggalkan. Tapi yang masih 7 tahun bolehlah puasa bedug lagi tadi ya, zuhur kalau enggak asar, terus besok maghrib. Jadi yang pertama adalah yang boleh meninggalkan bukan kewajiban ya, yang boleh saja silakan, nggak dosa. Tapi kalau puasa lagi itu luar biasa. Yang pertama adalah anak kecil, baik laki-laki atau perempuan yang belum masuk usia balik. Kira-kira kita anak kecil enggak nih? Kita anak kecil apa enggak ini kita? Udah dewasa kita mah ya. Udah dewasa. Yang kedua adalah orang yang akannya diangkat, yakni orang gila. Orang gila itu enggak wajib berpuasa atau enggak boleh. Kalau seandainya orang gila berpuasa, kira-kira puasanya sah apa tidak? Tidak sah. Orang gila berpuasa, puasanya tidak sah. Tapi kalau orang pura-pura gila, itu bahaya itu. Orang pura-pura gila itu bahaya. Seenaknya maksudnya. Sekarang sepuh, besok pura-pura gila, nggak usah puasa. Nah, 2 contoh tadi, orang yang gila emang dari dulunya, maka dia tidak wajib berpuasa atau meninggalkan puasa dan tidak ada beban qada. Kalau yang diqada, yang diganti di hari setelah Ramadan, setelah Syawal atau pas Syawal boleh, setelah hari raya Idul Fitri, maka orang gila yang tadi yang pura-pura itu wajib diqada. Tapi insya Allah di sini mah nggak ada yang pura-pura ya. Cuman kalau pura-pura nggak kuat mah banyak kali ya. Nggak kuat saya gitu. Nah, yang kedua adalah orang gila atau hilang akal. Ada 2 metode contoh yang emang gila dari dulunya, maka dia tidak dibebani untuk diqada. Tapi kalau orang gilanya sengaja pura-pura, maka kalau dia besok ketemu bulan lagi masih hidup, wajib dia qada. Yang ketiga adalah orang tua yang berlanjut usia. Jadi kalau orang tua yang sekiranya emang sepuh banget, syekhon nama bahasa Arabnya, maka dia nggak usah puasa. Cuman kalau puasa itu baik, bagus. Dan emang jika kekuatannya tidak mampu, takut merusak tubuh, sebagaimana almarhum kemarin, nggak kuat tuh. Tapi kadang suka ikut sahur almarhum. Aja Nurul ya ikut sahur, kadang jam 10, jam 9 sudah mulai nggak kuat, ya udah kasih makan. Tapi kalau masih kuat silahkan, tapi lebih baik lagi tidak usah puasa. Cuman wajibnya dia di qada. Qadanya berapa? Hitung sendiri 1 hari satu orang. Mohon maaf, fidyah maksudnya fidyah. Kalau orang tua nggak mampu puasa maka dia wajib fidyah. Baru berapa nomor itu? Sebutin satu lagi. Satu anak kecil, 2 orang gila, 3 orang tua lansia. Yang keempat hampir sama nih, orang sakit. Orang sakit gak usah dipaksa puasa. Tapi kalau sakit benar-benar menurut catatan dokter, benar-benar menurut ahlinya, oh ini sakit, istirahat dulu. Tapi kalau sakit dibuat-buat, sakit perut, sakit santengan, apalagi ya, pilek, itu masa buka puasa. Wajib tetap berpuasa. Dalam artian sakit adalah sakit yang dikategorikan benar-benar kebiasaannya kalau dia puasa nggak kuat. Tapi kalau baru-baru sakit nggak paksa dulu. Tapi kalau ada catatan dokter ini sakit banget, istirahat dulu berapa bulan atau berapa minggu, maka istirahat dulu. Tapi jangan mentang-mentang saya sakit maka di pinggir jalan, senaknya itu mah ya. Makan pinggir jalan ngebaso, ya Allah. Jangan di rumah makannya. Paham tidak paham? Paham ya? Baru berapa itu? 4. Yang kelima yang biasanya orang ada nih. Maksudnya adalah musafir. Tahu musafir? Dalam perjalanan. Maksudnya gimana dalam perjalanan? Waktunya kurang lebih 85 km. Mungkin di sini ke Bandung kali ya? Berapa cukup? Ke Bandung 84 atau 85? Nah, mungkin di sini ke Bandung. Cuman syaratnya jangan masuk waktu subuh.
kita berangkat sebelum waktu subuh, antara jam 3, jam 2 atau jam 1. Jadi kita gak usah sahur jadinya. Kalau berangkatnya setelah subuh, maka musafir tadi gagal, tidak dikatakan musafir. Jadi batasnya orang keluar dari kampung ketika musafir adalah sebelum menjelang azan subuh, minimal sejam lagi, 2 jam, atau dari malam berangkat jam 1, jam 12. Maka di situ musafir. Ketika nyampe ke rumah saudara, maka kita boleh berbuka, tapi jangan ngebita-bita atau mancing-mancing orang lain buka. Jangan udah sendiri-sendiri aja di kamar gitu ya. Mentang-mentang boleh di ruang tengah makan sendirian, jangan juga ya. Bahaya itu jadinya. Nah, musafir ini ada apa? Ada kategori. Kalau dia musafir dengan niat baik, benar, silaturahmi, maka itu diperbolehkan terus buka puasanya di siang hari atau di sore hari lah gitu ya. Kapan aja pas nyampe di tempat tujuan, yang mana tempatnya 84 sampai 85 km, mentoknya 85 km. Kemudian kalau sekedar main-main doang, nggak jelas, atau bahkan nyari kegaduhan, lihat konser, nyanyi gitu, di mana tempatnya didatengin, dia bilang, oh saya musafir nih, berarti boleh buka, itu boleh gak itu? Kagak, nggak boleh. Yang dimaksud musafir di sini perjalanan yang baik, yang menuju kepada kebaikan. Kalau bukan itu maka tidak boleh. Baru berapa tadi? Baru 5. Sebutin 1. Anak kecil 2, 3, lansia 4, 5. Udah ngalamin belum ini semuanya? Jangan apalagi nomor 2 bahaya itu dia. Nomor 2 bahaya. Nah, yang kelima 6, 7, 8 berapa? 6, 7, 8, 9 itu wilayahnya perempuan. Yang pertama adalah belum ke situ. Diurutin dulu. Hamil. Jadi hamil ini boleh ditinggalkan puasanya, tapi wajib diqodho. Orang hamil gak wajib fidyah. Gak ada fidyah bagi orang hamil karena dia mampu, kecuali tadi lansia yang udah tua gak wajib qodho, wajibnya fidyah. Ini nih yang kadang orang salah paham nih, makanya dijelasin sedikit ya, tapi kalau ada yang salah kurang dikoreksi. Jadi orang hamil yang punya tenaga di bulan Ramadan gak puasa, setelah bulan Ramadan gak wajib fidyah. Yang wajib adalah qodho. Fidyah itu wajib bagi orang yang tidak mampu berpuasa, yakni lansia atau berumur. Maka dia wajib fidyah 1 mud, dalam kurang artian 1 serokan tangan ya. Kalau kita mah seliter, kurangnya jangan sampai lah seliter 1 orang. Kalau ada sehari 1 orang, kalau 30 hari nggak puasa orang tua, maka 30 orang. Orangnya nggak ada Pak Ustaz, adanya 10, itu dijadiin 3 kali lipat. Paham tidak? Paham ya? Fidyah itu yang wajib adalah orang tua yang sudah rentang usianya, kemudian tidak mampu berpuasa. Bagi ibu hamil, ketika dia bulan Ramadan nggak puasa, maka kewajibannya adalah qodho. Biasanya malas, sama istri juga kadang ya. Kadang malas ya, soalnya sendirian puasanya. Orang lain pada makan, kita nggak makan nih. Tapi itu kewajiban, harus dilaksanakan. Itu hamil. Terus yang kedua, yang ke berapa? 7, menyusui juga boleh meninggalkan puasa. Boleh, bukan wajib meninggalkan, bukan ya. Dalam artian boleh. Kalau puasa bagus. Kalau sekiranya anaknya takut kurang gizi, nutrisi dengan air susunya, maka dia lebih baik buka dulu aja, nggak usah puasa atau dijadwal lah. Jangan sampai 30 hari bocor banget. Minimal 15 hari bagi 2 atau 20 hari bocornya. Minimal ada puasa. Karena puasa di bulan Ramadan dengan qodho pahalanya beda lagi. Pahalanya beda lagi karena di qodho itu bukan di bulan Ramadan. Sudah di bulan Ramadan kita puasa itu pahalanya tingkat tinggi daripada puasa-puasa yang lain. Makanya sungguh rugi orang yang meninggalkan puasa. Dan ada 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika menjelang berbuka. Kira-kira kalau berbuka seneng gak kita nih? Ditungguin aja. Padahal beduk gak akan ke situ ya. Ajannya doang nungguin ya. Nungguin adzan, kemudian kita nih ilmu dari ulama ya, dari Habib ya, dari kakek moyang habaib maksudnya. Dari kalau puasa yang pertama adalah buka puasa, kita bismillah dulu aja, bismillahirrahmanirrahim, ngambil kurma. Ibu-ibu suka kurma kan nih Bapak?
Yang belum suka kurma itu dianjurkan harus suka kurma karena kita pengen ikut Nabi nih. Nabi itu senangnya makan kurma kalau buka puasa. Namun ketika tidak ada, emang kita beli susah atau nggak ada sama sekali, maka kita ganti air putih, basahi dulu tuh tubuh atau kasih kurma. Karena kurma itu buat menyehatkan tubuh ya. Begitu juga sama air putih, tapi kadarnya lebih bagusan kurma karena itu makanan Nabi yang sangat Nabi sukai. Nah ketika beres minum baru doa tuh, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kemudian yang setelah lagi zabatul mau wa talatil urud wa sabatul ajr insyaallah. Terus kemudian habis itu doa. Nah berarti ini nih, salah satu doa mustajab adalah yang cepat dikabul ketika menjelang berbuka puasa. Habis minum, habis makan kurma 1, kalau enggak 3 ya, ganjil supaya lebih bagus. 1, 3, 7, 5, terus 21. Insya Allah kenyang duluan ya. Kekenyangan duluan kalau 21 ya. 1 sampai 3 lah cukup lah ya. Nah habis itu doa kalau bisa ngadep kiblat. Ya Allah, saya udah puasa nih, terima amal ibadah kita. Berpuasa khususnya ya Allah, saya punya hajat pengen ke Mekah. Siapa yang pengen ke Mekah? Pengen haji, pengen umroh. Pasti setiap insan manusia yang beriman pasti cita-cita yang pertama tuh harus ditanam nih. Harus ditanam dari utama adalah pergi ke Baitullah. Yang paling pertama cita-cita kita adalah Baitullah. Kalau tidak terlaksanakan, udah niat, udah dapat ganjaran, udah dapat pahala. Tapi lebih afdal lagi pergi ke sana. Haji itu bila mampu. Kalau balik lagi ke sini Indonesia itu harus juga ya, wajib ya. Balik daripada Mekah ke Indonesia, ke negaranya masing-masing. Ya, yang pertama bahagia ketika menjelang berbuka. Jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita insyaallah cepat dikabul. Yang kedua adalah pasti orang beriman Islam berpuasa. Kebahagiaan yang kedua yang tidak ada tandingannya adalah ilqa'i rabbihi, akan bertemu dengan Allah tanpa hijab. Tadi harap nanti nih orang puasa yang benar-benar sungguh-sungguh mengharap pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat dia akan berjumpa dengan Allah tanpa hijab. Bayangin tuh, kita selama di dunia gak pernah lihat Allah tuh, tapi ntar di akhirat lihat Allah. Contoh mudahnya gini nih, saya atau kita ditolong oleh orang, kita dalam kesusahan, ekonomi macet, gak ada, terus rumah kita hancur, gak ada, rumah kita sedikit lah, masih goyang gitu. Ada yang nolongin, rumah direnovasi, bahkan bagus banget lah, keramiknya paling mahal segala macam. Terus orang ini gak mau ngasih tahu, jangan dikasih tahu saya nolongin dia. Kira-kira kita sebagai yang ditolong pengen tahu banget siapa yang nolongin kita. Pengen tahu banget nih siapa sih yang nolongin saya nih, saya dalam keadaan kurang dikasih, rumah saya tidak bagus dibenerin. Siapa kira-kira yang nolongin saya? Pasti mau tidak mau berusaha dia. Cuman mau apa sih berusaha? Mau bilang terima kasih banyak, mudah-mudahan bahagia, didoain tuh. Pasti pengen ketemu. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mana kita gak minta hidup. Kita minta hidup gak di sebelumnya nih? Kagak. Allah yang ngasih hidup kita tuh. Maka kita harus berterima kasih kepada Allah dengan cara-cara yang diperintahkan, sholat, puasa, zakat, sebagai yang lain juga. Jadi gitu harus kita berpuasa. Tadi yang keberapa tadi? 7, 8, 9 haid dan nifas. Kalau haid perempuan maksain puasa, bukannya dapat pahala tapi dapat dosa. Begitu juga yang nifas, jangan sampai dipaksain. Itu namanya lagi halangan, tidak boleh berpuasa. Mari kita ulang lagi, ada 9 hal yang dibolehkan berbuka terlebih dahulu. Yang pertama adalah anak kecil, kedua orang gila, ketiga lansia, keempat orang sakit, kelima musafir, keenam hamil, ketujuh nyusui, 8 ayat 9. Masya Allah, udah nih 1 SKS nih, kalau di kuliahan mah udah beres nih. 1 SKS kita dapat ijazah insya Allah di akhirat. Lanjut kepada tadi yang saya baca ayatnya, ini buat kita semua orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini ayat populer kali karena di situ ada orang yang beriman ya. Ini khusus orang beriman.
Kata Allah, hei orang-orang beriman, ku jagalah ipil amr ini harus nih kita nih. Ku jagalah angkusakum, siapa yang pertama? Diri kita yang dijaga. Jaga daripada ketidakbaikan, jaga daripada hal-hal yang tidak baik atau hal yang haram atau hal yang tidak baik. Kalau kita bisa menjaga tubuh kita dengan baik, make up segala macam, maka kita harus menjaga tubuh kita dari bakaran api neraka, dari siksaan alam kubur. Bagaimana caranya? Ya dengan semaksimal mungkin mengikuti perintah dan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ya ini nih, majlis mulia ini, majlis ilmu kuliah subuh. Kita termasuk orang yang menjaga diri kita, membekali kita beramal soleh. Yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Orang ahli ibadah sholat berapa ratus rakaat, kalau belum tahu syarat sah sholat atau segala macamnya, sekedar ibadah doang, belum belajar, itu kira-kira diterima gak? Kagak, rugi yang ada. Tapi kalau udah senang ngaji, nuntut ilmu, mau tidak mau akan tahu tuh bagaimana ibadah yang benar sesuai dengan tata cara Nabi dan tata cara para ulama. Yang pertama, kita harus jaga diri kita dulu nih sebelum orang lain. Jangan sampai kita jaga orang lain, diri kita nggak dijaga, rugi banget pokoknya. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita untuk menjaga diri kita dari perkataan-perkataan yang bohong, dari perbuatan-perbuatan maksiat dan segala macam. Yang kedua adalah wa ahlikum, yaitu keluarga kalian. Ini nih yang pokok nih. Jadi keluarga kita udah ngaji belum? Keluarga kita udah bisa baca Quran belum? Keluarga kita sholatnya udah bener belum? Keluarga kita udah baik belum sama tetangga? Itu semuanya ditanyain tuh orang tua tuh. Orang tua, ente punya anak gak dididik? Dan macam-macam kan di akhirat. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Jadi ada riwayat di dalam hadis Bukhari Muslim, sama di sini juga kayaknya aja belum ada. Ada orang tua ngedidik anaknya dengan materi doang, kasih duit banyak, laptop, rumah mewah segala macam. Orang tuanya soleh nih, dua-duanya soleh ahli ibadah, Allahu Akbar, tahajud hampir tiap malam, hampir lakuin, tetapi ngedidik anaknya nggak pernah disuruh sholat, anaknya nggak pernah disuruh ibadah. Orang tuanya meninggal, anaknya juga meninggal, dalam riwayat meninggal semuanya. Orang tuanya di surga enak-enakan, anaknya di neraka karena nggak ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian anaknya protes, ya Allah, kenapa saya dimasukin ke neraka ya Allah? Kenapa? Karena orang tuanya tidak mendidik. Maka saya tidak ridho ya Allah, orang tua saya di surga. Terus engkau maunya apa? Tolong orang tua saya ceburkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya rugi kalau nggak dididik agama, rugi kalau nggak dididik ilmu agama. Boleh kita jadi dokter, jadi apa saja boleh, tapi jangan lupa kita ngaji ke guru yang ada dekat rumah kita, ke musola, guru ngaji kita. Mau jadi apapun terserah, tapi jangan lupa kewajiban kita menuntut ilmu, menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisah yang pertama tuh. Kisah yang kedua, orang tua pas-pasan, kadang sholat zuhur jam 2, kadang asarnya telat, tapi jangan ninggalin sholat. Pokoknya sholatnya agak malas tapi sholat. Ya kayak kita lah kurang lebihnya. Sholat tahajud kalau bangun, kalau kagak bablas subuh doang. Orang tua nih ada satu lagi contohnya, tapi mendidik anaknya rajin. Ente harus kenal Allah, harus ngaji, harus tahu ilmu tajwid. Insya Allah bapak sama orang tua nyokolahin sampai mondok, sampai kuliah. Bener, disekolahin semuanya tuh anaknya, dalam riwayat meninggal juga semuanya. Orang tua karena amalannya sedikit masuk neraka. Anaknya luar biasa, amalannya tinggi, masuk surga. Dan ketika di surga kaget kayak tadi, ya Allah, orang tua saya mana? Bulan, orang tuamu lagi di neraka, lagi mandi. Bayangin coba mandi di neraka, gimana itu rasanya? Ya Allah, saya masuk surga bukan karena saya sendiri, karena orang tua saya yang mendidik saya. Kata si anak tadi, saya tidak ridho ya Allah, orang tua saya di neraka, seakan saya bahagian sendirian di surga. Kata Allah, ya sudah, masukkan orang tuanya. Padahal belum beres itu siksaannya. Masih banyak gitu. Kemudian masuk surga berkat anak yang soleh, apalagi soleha. Orang tua mari kita didik bersama-sama. Emang kadang susah, tapi kalau susah terus kapan mudahnya? Insya Allah setelah kesulitan ada 2 kemudahan. Dalam Quran apa tuh? Innamal usri yusra.
setiap kesulitan pasti ada jalan. Itu nggak bohong, itu beneran. Nggak bohong beneran. Mudah-mudahan anak turunan kita dan juga kita senang ngaji, terutama ibadah mahdoh, ibadah wajib dulu nih kita benerin nih. Jangan mau ibadah sunnah tinggi, tahajud, subuh ketinggalan mulu, jangan, itu salah. Ibadah wajib dulu kita persembahkan kepada Allah dengan benar, dengan baik, kemudian ibadah sunnah sedikit-sedikit, pembeli hadiah. Terus yang suka taraweh, kalau setelah isya, zikiran, doa, jangan langsung sholat taraweh, badiah dulu ya. Badiah itu lebih afdol daripada sholat taraweh. Ini harus ketahui nih ibu-ibu nih. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu, bapak juga sama, rajin badiahnya insya Allah. Maka itu pesannya adalah sebelum kita melaksanakan taraweh, maka kita harus dianjurkan sholat badiah. Karena sholat badiah lebih afdol pahalanya daripada sholat taraweh. Bapak Ustadz saya nggak sholat badiah, ya nggak apa-apa, sah-sah. Cuman keafdolan pahalanya lebih tinggi adalah sholat badiah. Karena sholat badiah itu sholat yang menempel dengan sholat yang wajib. Sholat rawatib yang nempel jangan sampai ditinggalkan. Tapi kalau ditinggalkan tidak apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Cuman kita baca sedikit kitabnya dulu, belum dibaca ini. Karena kita enak ngomong, kalau kitabnya nggak dibaca nggak, kurang afdol. Yang pertama adalah di sini hadis daripada karangan Imam An-Nawawi. Wa Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyidina Anas. Anas ini siapanya Rasulullah kira-kira? Ada yang kenal Sayyidina Anas siapanya Rasulullah? Masih termasuk pembantunya. Anak kecil Anas nih, pembantunya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang menuntut ilmu Allah, mencari ilmu, dia tergolong orang jihad fisabilillah sampai pulang ke rumah. Seandainya dia meninggal di jalan, dia sudah meninggal dalam keadaan syahid. Ini kita nih, alhamdulillah kita diberikan rezeki untuk nuntut ilmu. Dalam hadis ini dijelaskan siapa yang keluar, man kharaja fi thalabil ilmi, siapa yang keluar daripada rumahnya untuk niat menuntut Allah, maka di sini mana tadi? Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka orang tersebut ada di jalan Allah sampai pulang lagi nih. Kita datang, kalau datang kita kecelakaan, mohon maaf meninggal, kita udah di jalan Allah, yakni jihad fisabilillah sampai pulang. Kira-kira pahala jihad fisabilillah itu gimana tuh pahalanya tuh? Pahalanya gede, bahkan dalam riwayat gak usah dihisab deh, gak usah diperhitungkan apa soalnya masuk surga aja. Sebagaimana perang-perang dulu zaman Nabi, perang Badar itu yang mati syahid, itu kan dikuburnya kan bareng-bareng itu. Darahnya kenapa gak dicuci? Supaya jadi saksi itu darahnya tuh. Jadi saksi bahwasanya ikut perang. Nah kita karena gak ada peperangan lagi, kita perangin hawa apa? Hawa nafsu kita perangin nih. Yang tadinya malas kita gak malas. Yang tadinya malas baca Quran jadi rajin. Gitu. Paham apa tidak? Paham ya? Orang yang menuntut ilmu di jalan Allah, maka dia sampai pulang atau ketika menuntut ilmu dia berada fisabilillah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum akhiri dipesan juga yang tadi ayat tadi ku aku kembali benaran. Mari kita jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian keluarga kita. Setelah keluarga kita siapa lagi? Sanak saudara orang lain. Tapi terutama diri kita dan keluarga kita. Mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilmu itu lebih baik ditaruh di mana? Sudur, di dalam hati, dada sini nih. Kata Sayyidina Ali, ilmu dengan harta lebih utamaan mana? Kalau harta, kita yang jaga tuh harta. Kalau ilmu yang jagain kita. Paham tidak? Kalau orang punya harta dijaga-jaga mulu, pembantu banyak, apalagi orang mau gedongan, rumahnya panjang di sini ke Bekasi, jauh banget ya, rumahnya gede panjang, pasti pembantunya banyak. Tapi kalau ilmu yang jaga kita di alam kubur, yang nemenin kita apa? Amal ilmu. Kalau senang ibadah, senang rajin, itu amal kita yang nemenin di alam kubur. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang salah, tolong dikoreksi. Terima kasih. Penutup doa apa saja dia? Pak Masri.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.